Pernah beli barang baru, semangat banget mau pakainya, tapi nggak lama kemudian rusak. Pasti pernah ngalamin kan? Contohnya, handphone baru, kita berharap awet bertahun-tahun, bukan cuma beberapa bulan. Kesel dong kalau barang cepat rusak, apalagi kalau harganya mahal. Jadi, apa sih yang bikin beberapa barang awet? Sementara yang lain gampang rusak? Jawabannya ada di reliability engineering. Tujuannya, memastikan barang dirancang dan dibuat agar tahan lama. Bayangin, handphone yang baru dibeli, setelah setahun pemakaian normal udah rusak, dibandingkan dengan yang masih bagus setelah 5 tahun. Contoh lain, pesawat terbang. Kita percaya bahwa pesawat dirancang dan dirawat dengan standar tinggi kan? Nah, reliability engineering berperan penting di sini, memastikan pesawat aman dan handal. Tonton terus untuk mengungkap rahasia di balik produk yang awet dan tahan lama. Reliability engineering intinya memastikan produk berfungsi sebagaimana mestinya. Bagaimana caranya? Dengan memahami mengapa produk bisa gagal, lalu pakai pengetahuan itu untuk merancang, memproduksi, dan merawat produk agar tidak mudah rusak. Reliability engineer itu seperti detektif. Mereka menyelidiki dan menganalisis mengapa dan bagaimana produk bisa gagal. Hasil kerja reliability engineer digunakan untuk meningkatkan desain, proses produksi, dan jadwal perawatan produk. Intinya, meminimalkan risiko kegagalan produk. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa membuat keputusan yang tepat tentang desain produk, pemilihan material, dan proses produksi agar produk lebih reliable. Jadi, kalau kamu pakai produk yang awet dan berfungsi baik, ingatlah peran reliability engineer di baliknya. Kita pakai perumpamaan. Bayangkan ada dua mobil A dan mobil B. Umur dan jarak tempuhnya sama. Tapi, mobil A sering mogok dan masuk bengkel. Sebaliknya, mobil B jarang bermasalah, cuman perlu perawatan rutin. Nah, mobil B adalah contoh produk yang reliable. Perbedaan keandalan antara kedua mobil ini bisa disebabkan oleh desain, kualitas produksi, dan material yang digunakan. Reliability engineering bertujuan mengubah mobil A menjadi mobil B, merancang dan menciptakan produk yang lebih reliable dan tahan lama. Konsep ini nggak cuma berlaku untuk mobil, tapi juga handphone, laptop, pesawat, dan peralatan medis. Reliability engineer adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam pengembangan produk. Mereka bekerja di balik layar, mengajukan pertanyaan sulit, dan mencari jawaban untuk memastikan produk yang kita gunakan aman, handal, dan tahan lama. Pertanyaan yang selalu mereka ajukan antara lain, berapa lama produk ini seharusnya bertahan? Apa saja potensi kegagalannya? Bagaimana produk ini bisa dirancang dan diproduksi agar tidak cepat rusak? Bagaimana cara merawat dan memperbaikinya dengan mudah? Tes apa yang perlu dilakukan untuk memastikan produk ini berkinerja baik di dunia nyata? Pekerjaan mereka menyeimbangkan kinerja, biaya, dan daya tahan produk. Reliability engineering sangat penting dalam industri penting, seperti penerbangan, kesehatan, dan transportasi. Di sektor-sektor ini, kegagalan produk bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Bayangkan, jika mesin pesawat rusak di tengah penerbangan, monitor jantung rusak saat operasi sedang berlangsung, atau sistem navigasi pada sebuah mobil otomatis rusak pada kecepatan tinggi. Ini hanyalah beberapa contoh mengapa reliability sangat penting dalam industri ini. Reliability engineering menyediakan kerangka kerja untuk mengurangi risiko dan memastikan keamanan dan keandalan produk dan sistem di sektor-sektor vital ini. Lain kali naik pesawat, menjalani prosedur medis, atau mengandalkan infrastruktur penting, ingat peran reliability engineer dalam menjaga keamanan dan keselamatan kita sebagai pengguna. Setelah membahas mengapa reliability engineering, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana. Reliability engineer
menggunakan berbagai alat dan konsep untuk mengukur dan meningkatkan reliability produk. Berikut beberapa konsep kunci dalam reliability engineering. Seberapa sering produk gagal dalam periode tertentu? Tingkat kegagalan yang rendah menunjukkan reliability yang tinggi. Mean time to failure, MTTF, adalah waktu rata-rata produk diharapkan berfungsi sebelum mengalami kegagalan pertamanya. MTTF yang lebih lama umumnya menunjukkan produk yang lebih andal. Pertumbuhan reliability, proses peningkatan keandalan produk dari waktu ke waktu melalui pengujian, analisis, dan modifikasi desain. Ini hanyalah beberapa konsep dasar yang penting dalam reliability engineering. Pantau terus untuk informasi lebih lanjut tentang dunia reliability engineering yang menarik ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang reliability engineering dan topik engineering lainnya.